Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel Dapur Mak Sophia ya. Hari ini kita akan membuat roti manis isi ayam teriyaki. Ini lembut sekali. Rotinya saya buat tipis saja dengan isian yang banyak. Ini kesukaan anak-anak di rumah ya teman-teman. Kalian wajib mencoba resep ini untuk anak-anak kalian di rumah. Resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi ya. Ini roti manis dengan kualitas premium ya teman-teman. Bahan-bahannya kita gunakan susu dan butter, juga kuning telur. Jadi rotinya lembut sekali. Sebelum kita membuat rotinya, kita akan membuat isian ayamnya dulu ya. Di sini saya gunakan 250 gram ayam giling, 1 buah bawang bombay, 3 siung bawang putih, 500 ml susu, dan 2 sendok makan tepung terigu. Untuk perasannya saya pakai 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan roiko, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai merata. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Bawang bombaynya gunakan yang ukuran agak besar ya teman-teman. Masukkan ayam yang sudah digiling, masak sampai berubah warna. Sambil dihancur-hancurkan seperti ini supaya ayamnya tidak menggumpal besar ya teman-teman. Berikutnya masukkan susu. Jika kurang kalian boleh tambahkan, dan masukkan kecap-kecap yang sudah kita campur tadi dengan bumbu ya. Tambahkan susu jika kurang. Masak sampai matang. Saya masaknya kurang lebih 25 menit sudah matang ya. Terakhir masukkan larutan tepung terigu. Masak lagi sampai mengental. Bahan isiannya sudah matang, angkat dan dinginkan. Berikutnya kita akan membuat adonan rotinya. Campurkan 550 gram tepung terigu protein tinggi dengan 5 gram ragi instan dan 1 gram bread improved. Bread improved boleh di skip ya teman-teman. Masukkan 50 gram susu bubuk, 50 gram gula pasir. Aduk hingga rata. Campurkan bahan cairnya, 230 ml susu cair dan 50 ml susu kental manis dan 3 butir kuning telur. Aduk sampai kuning telurnya menyatu dengan cairannya ya teman-teman. Lalu campur adonan susu ke dalam adonan tepung. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Adonan ini akan kita mixer supaya kalis ya teman-teman. Tapi karena saya menggunakan mixer kecil, hand mixer, jadi untuk di awalnya saya aduk dulu dengan spatula sampai tercampur rata seperti ini untuk mengurangi kerja mixer ya. Lalu kita mixer adonan seperti ini dengan kecepatan 3 ya teman-teman, sampai setengah kali seperti ini. Lalu masukkan butter dan garamnya. Saya bantu aduk dulu dengan spatula sampai agak tercampur rata. Karena mixer kecil seperti ini kurang tahan ya teman-teman. Kita harus bantu dengan spatula sekali-sekali. Lalu mixer lagi kurang lebih 3-5 menit. Hentikan lagi memixer, bantu lagi dengan spatula. Begitu seterusnya sampai adonan benar-benar kalis elastis ya teman-teman. Kalau kita pakai hand mixer seperti ini memang harus sabar.
dan telaten ya teman-teman ya, supaya mixer kita awet, tahan lama kita pakai, tidak cepat rusak ya. Jadi kita jangan paksa kerja terus mixernya. Kalau sudah kalis seperti ini, kita boleh ambil sedikit adonan, kita cek apakah sudah bisa direnggangkan sampai tipis dan tidak robek. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah bisa. Ini sudah kalis elastis, tidak mudah robek saat kita renggangkan ya. Lalu kita rounding adonan, bisa dironding di meja atau dibulatkan seperti ini. Kita olesi tangan dan wadahnya dengan mentega karena kita akan masukkan kembali adonan, dan kita diamkan selama 40 menit sampai adonan rileks dan agak mengembang ya teman-teman. Tutup dengan serbet bersih atau dengan plastik wrapping seperti ini juga bisa. Setelah 40 menit adonan sudah mengembang, tapi tidak terlalu banyak gelembung udaranya ya teman-teman. Ini yang sangat pas sekali untuk proofing pertama ya, cukup 40 menit saja. Ambil adonan dan timbang. Saya akan membaginya menjadi 50 gram per adonan ya. Setelah semua adonan selesai ditimbang, lalu rounding, pipihkan adonan dan buat bulatan seperti ini sampai permukaannya benar-benar halus ya teman-teman. Untuk pemula yang masih lambat mengerjakan seperti ini, ditutup ya teman-teman dengan serbet bersih yang sudah di-rounding, langsung ditutup saja supaya adonan tidak kering dan permukaannya tidak keras. Setelah selesai saya rounding adonan ini, saya istirahatkan kembali selama 15 menit supaya adonan mudah untuk dicetak ya. Waktunya mencetak, kita pipihkan adonan, kempiskan jika ada gelembung udaranya ya teman-teman. Pipihkan lebar seperti ini, lalu isi agak ke bagian ujung ya. Isi dengan adonan ayam tadi, lalu lipat setengah lingkaran seperti ini. Tekan-tekan bagian ujungnya supaya nanti saat kita panggang adonannya tidak keluar ya teman-teman, adonan isiannya. Lalu cubit-cubit bagian ujungnya seperti ini, karena kita tidak menggunakan cetakan ya, jadi kita buat sendiri secara manual seperti ini. Cubit-cubit sampai benar-benar rekat supaya adonannya tidak terbuka ya teman-teman. Kalian juga bisa membuat ini dengan bentuk bulat saja ya teman-teman, tapi saya suka dengan bentuk lonjong yang seperti ini supaya isinya banyak ya. Adonan yang sudah kita cetak ini langsung tata di loyang untuk panggangan ya teman-teman. Kalian bisa mengolesinya dengan mentega, atau kalian juga bisa memakai kertas roti supaya rotinya tidak lengket ya. Kita diamkan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali. Setelah 60 menit atau sampai 90 menit, adonan sudah mengembang 2 kali seperti ini. Lalu kita olesi dengan susu evaporasi ya teman-teman. Jika tidak ada, bisa pakai susu biasa, susu cair segar biasa. Olesi semua permukaannya dan diamkan lagi selama 5 menit.
10 menit sebelum mengoven, oven kita panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius ya teman-teman. Saya mengovennya dengan oven tangkring seperti ini. Suhunya sama saja dengan oven listrik, hanya waktu memanggangnya sedikit lebih lama ya. Biasanya kalau pakai oven listrik 17 sampai 17 menit ya sudah matang ya teman-teman. Tapi kalau pakai oven tangkring seperti ini 20 menit sampai 25 menit baru matang. Dan kita harus rajin membolak-baliknya dari atas ke bawah dan dari samping kiri ke kanan ya teman-teman, supaya rotinya matang merata. Setelah roti matang dan selagi panas seperti ini, langsung kita olesi dengan butter ya teman-teman, supaya hasil rotinya cantik dan mengkilat seperti ini. Warnanya bagus sekali ya. Roti ini sangat lembut dan wangi teman-teman, karena kita menggunakan bahan-bahan premium ya. Ada butter yang wangi vanila, juga susu vanila. Jadi rotinya wangi sekali. Kita coba lihat bagian isi dalamnya ya. Matangnya merata. Kulitnya sepertinya tidak apa-apa ya, karena kita menggunakan tepung protein tinggi. Jadi kulitnya pasti agak mengkerut ya, karena dia sangat lembut sekali. Rotinya sangat lembut, isiannya juga wangi banget dan enak banget teman-teman. Kalian wajib mencoba resep ini di rumah ya. Sampai ketemu lagi dengan resep dapur Mak Sophia yang lainnya ya. Assalamualaikum.